nice to one another is everybody needs some elbow room. Volkswagen atau VW adalah salah satu perusahaan mobil paling terkenal di dunia. Kisahnya dimulai di Jerman pada tahun 1930-an dan mencakup berbagai periode sejarah yang signifikan. Berikut adalah sejarah lengkap terbentuknya perusahaan mobil Volkswagen. Pada tahun 1933, Adolf Hitler mengambil alih kekuasaan di Jerman dan menginginkan mobil yang terjangkau bagi rakyat Jerman. Tujuannya adalah membuat mobil yang bisa dimiliki oleh kebanyakan orang, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Pada tahun 1934, Hitler meminta Ferdinand Porsche, seorang insinyur otomotif terkenal, untuk merancang mobil rakyat. Volkswagen dalam bahasa Jerman berarti mobil rakyat. Ferdinand Porsche bekerja dengan timnya untuk menciptakan desain mobil yang murah, ekonomis, dan mudah diproduksi. Hasilnya adalah prototipe yang disebut Tipe 60. Mobil ini kemudian dikenal sebagai Käfer dalam bahasa Jerman, yang berarti kumbang. Di seluruh dunia, mobil ini dikenal sebagai Volkswagen Beetle. Pada tahun 1937, Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens MbH atau Perusahaan Persiapan Mobil Rakyat Jerman didirikan. Pada tahun 1938, perusahaan ini diganti namanya menjadi Volkswagen Werk. Dan pembangunan pabrik dimulai di kota kecil yang kemudian dinamai Wolfsburg. Dengan pecahnya Perang Dunia II, produksi mobil rakyat terhenti dan pabrik Volkswagen dialihkan untuk memproduksi kendaraan militer, seperti Kübelwagen atau kendaraan pengintai dan Schwimmwagen atau kendaraan amfibi. Pabrik ini juga menggunakan tenaga kerja paksa, termasuk tahanan perang dan pekerja paksa dari kamp konsentrasi. Setelah era Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, pabrik Volkswagen di Wolfsburg berada di bawah kendali Inggris. Mayor Ivan Hirst dari Angkatan Darat Inggris ditugaskan untuk memulihkan pabrik. Produksi Volkswagen Beetle dilanjutkan dan mobil ini mendapatkan popularitas karena keandalannya dan harga yang terjangkau. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Volkswagen Beetle menjadi salah satu mobil terlaris di dunia. What is new is finding all these big things under one little roof. Introducing the 73 Super Beetle. It's so completely changed and comfortable. Produksi Beetle mencapai 1 juta unit pada tahun 1955. Volkswagen mulai mengekspor mobil ke berbagai negara dan membuka pabrik di luar Jerman, termasuk Brasil dan Meksiko. Pada tahun 1970-an, dengan munculnya persaingan dari produsen mobil Jepang, Volkswagen mulai menghadapi tantangan dalam mempertahankan penjualan Beetle. Volkswagen kemudian meluncurkan model baru seperti Volkswagen Golf pada tahun 1974, yang menjadi sangat populer dan membantu perusahaan mengatasi krisis. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, Volkswagen mulai mengakuisisi merek-merek mobil lain untuk memperluas portofolio mereka. Merek-merek ini termasuk Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, dan Porsche. Langkah ini membantu Volkswagen menjadi salah satu produsen mobil terbesar dan paling beragam di dunia. Pada tahun 2015, Volkswagen terlibat dalam skandal besar yang dikenal sebagai Dieselgate, di mana perusahaan ketahuan menggunakan perangkat lunak untuk menipu uji emisi kendaraan diesel mereka. Skandal ini menyebabkan denda besar, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi yang signifikan. Sejak skandal Dieselgate, Volkswagen berkomitmen untuk beralih ke mobil listrik dan berinvestasi besar-besaran dalam teknologi baterai dan kendaraan listrik.
Volkswagen meluncurkan seri mobil listrik ID, termasuk ID3 dan ID4, dan berencana menjadi pemimpin global dalam mobilitas listrik. Meski dikenal sebagai produsen mobil rakyat, Volkswagen tidak pernah jauh dari dunia balap. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Beetle menjadi ikon dalam berbagai ajang balap off-road seperti Baja 1000 di Meksiko. Desain yang kokoh dan kemampuan off-road yang luar biasa membuat Beetle menjadi favorit di lintasan gurun. Pada tahun 2013, Volkswagen memutuskan untuk berkompetisi di ajang World Rally Championship dengan model Polo RWRC. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menunjukkan kemampuan teknis dan inovasi mereka di dunia motorsport. Volkswagen berhasil meraih kesuksesan besar di World Rally Championship, memenangkan gelar juara dunia konstruktor dan pembalap selama 4 tahun berturut-turut dari 2013 hingga 2016 dengan pembalap Sebastian Ogier sebagai ujung tombaknya. Keterlibatan Volkswagen dalam balap mobil tidak hanya soal kemenangan dan rekor, tetapi juga tentang inovasi dan pengembangan teknologi. Dari mesin pembakaran internal hingga motor listrik, Volkswagen terus mendorong batas kemampuan teknis mereka. Pengalaman di lintasan balap juga berkontribusi pada pengembangan mobil produksi mereka, membawa teknologi motorsport ke jalan raya, dan memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik bagi konsumen. Volkswagen telah melalui banyak perubahan dan tantangan sejak didirikan pada tahun 1930-an. Dari mobil rakyat yang sederhana hingga menjadi raksasa industri otomotif global, perjalanan Volkswagen mencerminkan dinamika industri otomotif dan perubahan sosial ekonomi sepanjang abad ke-20 dan ke-21. Nah, itulah tadi kisah singkat perjalanan panjang yang dilalui oleh perusahaan Volkswagen, serta lika-liku di dalam dunia otomotif, dan apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan sebelumnya, silahkan diskusikan bersama di kolom komentar agar tercipta komunikasi yang baik antara kita semua. Kritik dan saran akan sangat diterima. Mengingat keterbatasan tim Mr. Factory dalam mengkaji suatu materi. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih karena telah memberikan like serta share dan berkomentar pada video Mr. Factory selama ini. Tentunya itu semua sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Dan juga terima kasih karena telah subscribe channel ini, serta tak lelah kami ingatkan untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda menjadi penikmat pertama konten-konten yang kami sajikan. Terima kasih.